bersyukur kepada Engkau Allah kami yang luar biasa. Karena kesempatan saat ini Tuhan, Kau ada Tuhan bagi kami. Kau mau Tuhan memberi apa yang menjadi keperluan kami ya Allah. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Sukacita-Mu ada bersama dengan kami. Kami mau meninggikan Engkau saat ini ya Allah. Segenap hati, segenap jiwa kami mau melompat dan menari bagi-Mu ya Bapa. Mari kita lakukan segala hal yang terbaik bagi Tuhan untuk memuji Dia. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu berhenti, sebab Dia sanggup. Yes. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak. Sorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Sekarang nyanyikan. Nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi-Nya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, Takkan patah semangat kami. Amin. takkan hilang kekuatanku. Katakan sekali lagi. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita sudah nyata peduliku. Lebih meriah lagi katakan. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Ya Tuhan. Sukacita sudah nyata seduhiku. Sukacita sudah nyata seduhiku. Sukacita-Mu memenuhi kami saat ini Tuhan. Sukacita sudah nyata penuhiku. Pam, 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 param, pam, 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 param, pam, 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 param, pam, 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 param. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, selamat-Mu pada setiap hari. Katakan bersama-sama. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Sekali lagi. Kakiku melompat bagimu, selamat-Mu pada setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasai selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Katakan. Kau baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya.
yang ada bagi kami saat ini. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, Katakan. kasih setianya, kasih setianya. Para-pa-pa-para, para-pa-pa-para, para-pa-pa-para. Terima kasih Tuhan. Luar biasa kasih-Mu Tuhan kami rasakan saat ini ya Allah. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi ya Bapa. Segala pujian, segala hormat kami serahkan di hadapan-Mu saat ini ya. Karena kasih setia-Mu selalu baru bagi kami setiap hari. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih sayang-Mu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Angkat suara-Mu saat ini, kita katakan bersama-sama. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kau pujian bagi-Ku. Kami puji Kau Tuhan. Sama-sama katakan. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setia-Mu, Yesus. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Ku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama Tuhan. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Ku. Kami angkat puji kami Tuhan. Kami angkat segala hormat kami bagi Engkau Allah kami. Haleluya. Sebab Kau Allah yang layak kami sembah. Allah yang luar biasa. Bersama kita satukan hati, satukan suara, sembah Dia. Katakan bersama-sama segala pujian. Segala
Segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari kita bersama-sama agungkan Dia saat ini. Katakan, Engkau Tuhanku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Oh, selamatkan kami, selamatkan jiwaku. Oh, selamatkan kami. Hidup kami, Yesus Kristus Tuhan. Kami mau sujud di hadapan-Mu, di depan tahta-Mu, takutkan seluruh hidupku. Yesus Kristus Tuhan. Angkat suara mengatakan bersama-sama. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu. Bagi-Mu segala pujian, hormat, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagi kami. Maka jiwaku memuji, maka jiwaku berujar, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Raja sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau kami tinggikan Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus berkorban bagiku. Oh, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Engkau sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Sama-sama kita katakan siapa Dia? Yesus Kristus Tuhan. Kau Yesus Tuhan, kami berserah, kami berserah.
Selamat pagi, shalom semuanya. Kepada semua, siapa saja saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang mengikuti ibadah Ascension Day GBI SLCC, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena karya-Mu yang begitu besar mengutus anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, ke dalam dunia, supaya barang siapa yang percaya tidak memperoleh binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Kami bersyukur karena Kristus pada hari ini kami rayakan kenaikannya ke sorga, duduk di sebelah kanan-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa Yesus Kristus sudah mengalahkan maut, hidupnya mengalahkan segala rintangan dan kesulitan, dan Dia adalah lebih daripada pemenang. Kami yang mengikut Dia juga, meskipun melalui proses, kami hidup lebih daripada pemenang. Berkati setiap saudara-saudara kami, siapapun yang mengikuti ibadah pada hari ini, mengikuti jejak Tuhan Yesus, hidup lebih daripada pemenang. Kau memberikan penghiburan pada yang susah, memberi kelegaan kepada yang sesak hatinya, dan memberi kesembuhan kepada yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat hari ini adalah kita memperingati dan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Sudah dinubuatkan di Alkitab bahwa Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Hari yang begitu penting, hari yang begitu mulia. Meskipun kita tahu Ascension Day atau hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus seringkali tidak terlalu populer seperti Natal, Paskah, atau Jumat Agung. Kita seringkali bertemu di toko-toko buku rohani, ada kartu-kartu, misalnya kita melihat kartu Natal, saudara. Maka kita melihat kartu ucapan Natal di mana-mana, ya. Sekarang zamannya elektronik, mengucapkan Merry Christmas, ya, dikirim melalui sosial media. Tetapi juga kita melihat bagaimana Kristus yang wafat di kayu salib, mati di kayu salib, lalu dikuburkan. Itu menjadi hari peringatan Jumat Agung, maka kita suka menemukan kartu atau ucapan Happy Good Friday atau Selamat Hari Jumat Agung. Kita juga melihat pada hari Paskah, hari Minggu, maka Selamat Paskah, Selamat Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kartunya begitu banyak, kita suka melihat Happy Easter di mana-mana. Nah, meskipun ada kartu Natal, kartu Jumat Agung, kartu ucapan Paskah, kita jarang menemukan kartu Ascension Day atau kartu kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Padahal ini merupakan satu bagian, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ada namanya masa Advent, masa penantian kelahiran Kristus. Masa Advent ini berpuncak pada kapan? Pada waktu kelahiran Tuhan Yesus, namanya Natal, Christmas. Nah, hari Paskah atau hari kebangkitan Yesus Kristus, itu puncaknya adalah pada waktu kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Setelah 40 hari, Yesus Kristus setelah bangkit, selama 40 hari Dia masih muncul di bumi, setelah pada hari ke-40 Dia naik ke surga. Maka Ascension Day adalah puncaknya daripada peringatan Paskah. Jadi sekali lagi, kalau masa Advent itu puncaknya adalah Natal, maka kita tahu bahwa Paskah, kebangkitan Yesus Kristus dari kematian, itu puncaknya adalah kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenaikan Yesus Kristus ke sorga itu adalah sebuah penobatan. Penobatan Sang Raja, yaitu Kristus. Karena apa yang dimulai dengan ejekan yang paling kejam, penyalipan Kristus sebagai Raja orang Yahudi, berakhir dengan pembenaran yang paling mengejutkan. Ketika Dia terangkat pelan-pelan naik ke awan-awan melawan gravitasi bumi, Dia memang Raja dan Dia pantas menerima takhta. Peristiwa ini mengingatkan kita untuk selalu memperingati dan merayakan kenaikan Yesus Kristus sebagai suatu hal yang penting sekali. Nah, saudara-saudara, di dalam pengakuan iman, maka ini menjadi satu kesatuan. Ada Natal, ada Jumat Agung, ada Paskah, dan ada Ascension atau kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat bersama-sama pengakuan iman
sepanjang zaman. Ini intinya pengakuan iman. Meskipun ada modifikasi beberapa sinode gereja, tapi kurang lebih ini intinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Ini bicara tentang Allah Bapa. Ini kredo, keyakinan iman, kredo. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Ini bicara kepada Allah Bapa. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Ini bicara tentang Yesus Kristus. Pengakuan iman kepada Allah Bapa, pengakuan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang melalui proses Tuhan Yesusnya. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ini peristiwa apa? Ini namanya Natal. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ini namanya apa? Ini namanya Jumat Agung. Ini namanya Good Friday. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Ini namanya apa? Ini namanya Paskah. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ini namanya Ascension. Ini namanya kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang hari ini kita sedang peringati dan sedang rayakan. Jadi kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu merupakan satu paket di dalam kredo, di dalam pengakuan iman. Setiap orang percaya dalam setiap zaman. Dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus. Ini bicara kepada siapa? Iman kita kepada Roh Kudus. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. Ini kita bicara apa? Ini kita percaya bahwa gereja itu adalah persekutuan orang percaya, orang-orang kudus. Pengampunan dosa, kita percaya ada pengampunan dosa di dalam Kristus. Kebangkitan tubuh, kita percaya ada kebangkitan tubuh. Dan hidup yang kekal, kita percaya ada hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Amin. So inilah kredo, inilah pengakuan iman sepanjang zaman, pada sepanjang masa, pada setiap orang dalam setiap generasi. Jadi di dalam pengakuan iman ini sudah jelas tercantum peristiwa bagaimana Yesus itu dilahirkan, Yesus itu mati, dikuburkan, Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga setelah kematiannya, lalu Yesus itu naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi betapa pentingnya itu Ascension Day. Sama seperti Paskah, sama seperti Jumat Agung, sama seperti Natal. Nah saudara-saudara, yang namanya perpisahan itu nggak ada yang enak. Biasanya ucapan selamat tinggal atau goodbye itu adalah saat-saat yang sedih. Untungnya teknologi modern hari-hari ini memungkinkan kita bisa berkomunikasi ya dengan telepon, dengan sosial media sehingga bisa terkoneksi. Tetapi berbeda ceritanya kalau 100 tahun atau 200 tahun yang lalu, di mana 100 tahun yang lalu orang kalau pergi ke Afrika maka atau ke benua Amerika mereka harus berbulan-bulan naik kapal. Dan kita mungkin tidak bisa bertemu dengan dia berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tanpa komunikasi. Surat biasanya nyampainya lama. Nah, hal seperti itu tidak terjadi lagi saat-saat sekarang ini. Dengan kemajuan teknologi, maka meskipun orang yang kita kasihi itu pergi ke tempat yang jauh, separuh dari bumi ini, kita tetap bisa komunikasi malamnya atau besoknya. Karena satelit membuat telekomunikasi menjadi lancar. Itu kalau kita berpisah dengan orang yang masih hidup. Tetapi kalau kita berpisah dengan seseorang yang kita kasihi, dia tidak hidup, artinya kita nggak bisa komunikasi lagi kepada dia, maka itu sangat menyedihkan sekali. Ketika Anda mengalami perpisahan dengan orang yang Anda kasihi, apakah orang tua saudara atau pasangan saudara, dan berpisah selama-lamanya, tentu mengalami kesedihan yang luar biasa. Sangat sedih. Tetapi ini berbeda ketika murid-murid harus berpisah dengan Tuhan Yesus. Berpisah selama-lamanya, tidak bisa melihat lagi Tuhan Yesus secara fisik. Mereka bukan bersedih dan menangis, justru mereka sangat bersuka cita.
Mari kita baca ayatnya sama-sama ya. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 50 dan 52. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, Yesus berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ini yang dicatat di Kisah Rasul 1 ayat 9, sama peristiwanya. Perhatikan ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan apa? Dengan sangat bersukacita. Jadi goodbye, perpisahan, tidak melihat Yesus lagi, tidak diratapi, tetapi mereka sangat bersukacita. Nah, ini ditulis oleh Lukas. Lukas menulis kitab Lukas, Injil Lukas, dan kitab Kisah Para Rasul. Nah, kitab Injil Lukas ini diawali dengan sukacita, diakhiri dengan sukacita. Mari kita lihat bagaimana kitab Lukas mengawali waktu Yesus datang. Lukas pasal 2 ayat 10 mencatat, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut kepada para gembala, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Pada waktu Yesus datang, jangan takut, aku memberitakan kesukaan besar kepadamu, tapi juga kepada seluruh bangsa. Jadi diawali dengan kesukaan besar. Lukas juga mengakhiri kitabnya, Lukas pasal 24 ini, dengan sukacita. Jadi Yesus datang, kesukaan besar. Yesus terangkat kawan dan naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia bersukacita. Seluruh orang bersukacita. Kenapa pertanyaannya? Kenapa Ascension Day menimbulkan sukacita? Harusnya kita semua hari ini mengikuti atau mengalami perasaan yang sama dengan para murid. Ketika kita memperingati Ascension Day atau kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini, maka kita juga harusnya mengalami sukacita. Sama seperti murid-murid 2000 tahun yang lalu. Mengapa? Mengapa murid-murid mengalami sukacita? Kenapa kita juga hari ini harus bersukacita? Karena Yesus Kristus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Why? Mengapa kita harus bersukacita? Nah, yang pertama adalah kenaikan Tuhan Yesus itu menandakan bahwa pelayanannya sudah selesai di bumi. Kenaikan Tuhan Yesus menandai bahwa telah selesai pelayanan Tuhan Yesus di bumi. Pada waktu dia mau meninggalkan bumi, bukan berarti dia kalah. Dia disalibkan, dia diejek, dia dihukum mati, disalib. Tetapi bukan dia kalah, jadi dia meninggalkan dunia ini. Bukan. Bukan berarti dia ditolak di dunia ini lalu dia meninggalkan dunia ini. Bukan berarti dia berkata, karena saudara-saudara semua menolak saya, lebih baik saya pulang aja ke sorga. Enggak, bukan itu. Kenapa Yesus Kristus naik ke surga? Itu menandai pelayanannya sudah selesai. Bukan karena penolakan, bukan karena misinya gagal, bukan karena dia tidak berhasil, bukan. Tetapi sebaliknya, karena misinya sudah selesai. Pelayanannya sudah selesai. Apa buktinya? Nah, di dalam Yohanes 17 ayat 4, Yesus menceritakan bagaimana pelayanannya sudah selesai. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi ya Bapa, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi Tuhan Yesus mission accomplished. Aku telah menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan padaku. Jadi kalau dia meninggalkan dunia ini bukan berarti dia ditolak, dia merasa di reject, dia merasa karena gak ada yang terima ya saya tinggalin aja lah. Bukan. Tapi karena pelayanannya sudah selesai. It's finished. Waktu di kayu salib pun dia berkata, it's finished. Nah di bagian yang lain, di Yohanes 16 ayat 28, malam terakhir sebelum kematiannya, dia berkata kepada murid-muridnya, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Jadi dia datang dan pergi, pulang pergi, PP,
Dia datang dari Bapa, dia kembali kepada Bapa. Sekali lagi, kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini untuk menandai bahwa mission accomplished, misinya sudah selesai. Yang paling sulit sudah dilalui. Dia menyembuhkan orang sakit, dia merawat yang patah hatinya, dia membalut yang remuk redam hatinya, dia memberikan pengharapan kepada yang putus asa, dan memberikan keselamatan kepada orang-orang semua bangsa, siapa saja, segala suku, kaum, dan bahasa. So, pada hari ini kita harusnya bersuka cita pada waktu kita memperingati Ascension Day. Kenapa? Karena kita diingatkan kembali bahwa misi Yesus sudah selesai. Gak ada yang gak mungkin bersama Tuhan. Bahwa kematian pun sudah dikalahkannya. Dan saya percaya pada waktu saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, apapun tidak ada yang tidak mungkin bagi saudara. Ketika saudara bersama Tuhan, maka yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang impossible menjadi possible. Yang paling sulit saudara bisa lalui bersama dengan Tuhan. Jadi kenaikan Tuhan Yesus Kristus menandai misinya sudah selesai. Pelayanannya sudah selesai. Apa pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika selama di bumi? Tentu kita harus lihat misinya, Matius 1 ayat 21. Bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Pada waktu dia datang ke bumi, itu yang dia lakukannya. Dan itu sudah selesai, it's finished. Bersyukur kita, bersuka cita kita karena kita diselamatkan. Di dalam Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Saudara dan saya pernah menjadi yang terhilang. Kalau hari ini saudara diketemukan oleh Tuhan, maka kita harus bersuka cita. Itu karena pelayanan Kristus di bumi. Yang diteruskan oleh murid-muridnya, dia ditulis dalam kitab Injil dan Alkitab. Jadi kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga menandakan pelayanannya di bumi sudah selesai. Yang kedua, adalah kenaikan Tuhan Yesus menandai dimulainya pelayanan Yesus di sorga. Karena kan Tuhan Yesus di sorga sekarang. Ngapain Tuhan Yesus di sorga? Dia memulai pelayanannya. Ada aktivitas yang dilakukan oleh Tuhan. Dari mana kita tahu? Alkitab mencatat. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sorga? Mari kita lihat di dalam kitab Roma 8 ayat 34. Rasul Paulus menulis demikian. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Di dalam bahasa Inggris dipakai kata intercession. Dia membela kita melalui doa-doa intercession, intercessors. Doa-doa syafaat dinaikkan oleh Tuhan. Jadi ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami masalah, ingat Tuhan bersama kita melihat dari sorga. Dia terus menjadi pembela bagi kita. Dia intercession kepada kita. Dia berdoa bagi kita. Supaya kita kuat, supaya kita menang. Di dalam kitab Ibrani pasal 7 ayat 25 dikatakan, oleh karena itu untuk selama-lamanya Yesus dapat menyelamatkan orang-orang yang datang kepada Allah melalui dia. Sebab Yesus hidup selama-lamanya untuk mengajukan permohonan kepada Allah bagi orang-orang itu. Masih pakai kata intercession. Kita melihat Yesus Kristus berdoa, terus berdoa. Jadi pada waktu kita ibadah saat ini, Tuhan Yesus sedang berdoa. Supaya kita semua dikuatkan, tidak goyah. Supaya kita melewati segala kesulitan. Supaya kita hidup berkemenangan. Supaya kita hidup menjadi saksi Kristus. Supaya kita menjadi terang Kristus. Ingat, Yesus Kristus di sorga sedang terus-menerus sedang melakukan intercession. Sedang berdoa, syafaat buat kita. Apalagi yang dilakukan oleh Tuhan? Yohanes mencatat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu. Supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dipakai kata advocate. Saudara, membayar atau membiayai seorang advokat itu tidak murah. Dan pada waktu kita punya perkara menyewa seorang advocate, membayar harga yang tidak murah, belum tentu menang. Belum tentu menang di pengadilan. Tetapi kalau advokatnya adalah Yesus Kristus, ceritanya menjadi berbeda.
Karena pasti menang. Dan Anda mau bayar berapa kepada advokat kalau advokatnya adalah Yesus Kristus? Tidak terbayarkan. Jadi kalau sampai Yesus Kristus menjadi advokat buat kita, menjadi pembela bagi kita, dia menjadi pembela bagi kita supaya kita yang berdosa dikuduskan, disucikan, maka itu tidak ternilai harganya. Tidak terlukiskan harganya. Wow, dan itulah membuat kita tahu bahwa Yesus Kristus sedang melakukan itu bagi kita semua. Bagi yang sudah percaya, juga bagi orang-orang yang belum percaya, supaya yang belum percaya dan belum sungguh-sungguh ikut Tuhan, ini adalah kesempatan untuk mengikut Tuhan. Kenapa? Karena Yesus Kristus sedang berdoa buat saudara. Karena Yesus Kristus sedang menjadi advokat buat saudara. Mau bayar berapa? Gak bisa bayar. Tetapi pasti menang. Karena Yesus Kristus adalah advokatnya. Itulah anugerah, kasih karunia. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi pada waktu Tuhan Yesus ke sorga, yang pertama apa? Dia sudah selesai tugasnya di bumi. Yang kedua, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan di sorga. Efesus 2 ayat 18, karena oleh Yesus kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi ada akses. Saudara tahu ketika kita memasuki tempat yang eksklusif, maka harus ada kartu akses. Hanya orang-orang yang berhak masuk yang dikasih akses. Yang tidak berhak tidak bisa masuk. Apalagi sorga saudara, itu bukan tempat yang bisa dinilai keeksklusifannya seperti bumi. Sorga itu sangat mahal, sangat luar biasa. Tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibeli oleh harta dunia berapapun. Jadi siapa yang bisa akses masuk ke sorga? Yang bisa masuk akses ke sorga melalui Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 18, Rasul Paulus menulis, karena oleh Yesus Kristus, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh akses kepada Bapa. Wow, luar biasa sekali. Mau bayar berapa supaya bisa akses? Apa yang saudara harus lakukan untuk bisa akses? Gak ada yang bisa kita lakukan, gak ada yang bisa kita bayar. Karena akses kepada Bapa hanya melalui Yesus Kristus. Jadi saudara, inilah karya Kristus yang sedang dilakukan. Kepada semua orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kepada semua orang yang belum menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Apakah Anda mau akses ke sorga kepada Bapa? Jalannya melalui Yesus Kristus. Kau mengundang Yesus Kristus masuk dalam hidupmu. Saudara-saudara, Yohanes 14 ayat 2-3 mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, yaitu ke rumah Bapa, untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi ini yang Tuhan sedang lakukan di sorga, yaitu menyediakan tempat bagi semua yang percaya kepada Tuhan. Dari semua suku agama, ras, golongan apapun yang percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan menyediakan tempat bagimu. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus menandai apa? Telah selesai pelayanannya di dunia. Bukan gagal, tapi telah selesai. Dia telah selesai pelayanannya di bumi. It's finished. It's finished. Mission accomplished. Yang kedua, dimulainya pelayanan Yesus di sorga. Menyediakan tempat bagi kita, berdoa bagi kita, menjadi pembela bagi kita. Wow, wow. Dan yang ketiga, kenaikan Tuhan Yesus menandai bagaimana dia akan datang kedua kalinya. Ini yang terakhir. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus memberikan kita gambaran bagaimana dia akan datang kedua kalinya. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 11, yang kita menjadi ayat kita, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara, ini hurufiah, ini harfiah, benar-benar naik terangkat melawan gravitasi bumi, tanpa bantuan jet,
Tanpa bantuan jet, dia naik ke atas, ke awan-awan, lalu menghilang. Dan disaksikan oleh murid-murid. Dikatakan, hai orang-orang Galilea, bukan 1 orang, bukan 10 orang, bukan 11 orang. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga yang kita rayakan hari ini, memberikan gambaran bagaimana dia akan datang yang kedua kali. Are you ready? Apakah saudara siap? Dia akan datang di awan-awan. Ini ditulis oleh Lukas. Bagaimana Rasul Paulus menulisnya? Rasul Paulus menulis di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan Yesus sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa, di awan-awan. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Mau bayar tiket berapa? Gak ada tiket yang dijual. Tidak ada uang harta yang sanggup membayarnya. Hanya satu caranya. Akses kepada Bapa, yaitu melalui iman kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menandai telah selesai pelayanannya di dunia dengan mencari saudara dan saya yang terhilang, atau seseorang di dalam yang sedang mengikuti ibadah ini yang sedang terhilang belum kembali. Tuhan mencarimu kembali kepada Tuhan Yesus saat ini. Yang kedua, dimulainya pelayanan Yesus di sorga bagi orang-orang percaya, berdoa syafaat, menjadi pembela, menyediakan tempat bagi semua orang-orang percaya di sorga. Dan yang ketiga, menunjukkan bagaimana dia akan datang kedua kali. Inilah Ascension Day yang kita rayakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan hari ini. Betapa pentingnya kita punya iman kepada Yesus Kristus. Karena itu adalah akses kita kepada Bapa di sorga. Mari berdoa. Mari kita berdoa. Pada hari ini, pada hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, hari yang sangat sakral, hari yang sangat penting. Tidak kalah penting dengan Natal, tidak kalah penting dengan Jumat Agung, tidak kalah penting dengan Paskah. Apakah engkau sudah punya kartu akses kepada Bapa? Kalau engkau belum punya kartu akses kepada Bapa, terimalah iman kepada Yesus Kristus. Dengan mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan percaya dengan hatimu bahwa dia sudah mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau ada orang yang belum yakin akan punya akses kepada Bapa, dan hari ini membutuhkan akses itu kepada Bapa di sorga, hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, dan kau perlu hari ini, perlu akses itu. Saya akan membantu saudara berdoa. Apakah Anda betul-betul membutuhkan Yesus? Apakah Anda memerlukan akses kepada Bapa? Tidak ada akses kepada Bapa tanpa Yesus. Tuhan menunggumu. Tuhan sedang berdoa kepadamu. Tuhan sedang berdoa syafaat kepadamu. Yang lama sudah pergi, yang lama pergi meninggalkan Tuhan, ini saatnya kembali kepada Tuhan. Masa lalumu dihapus. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan putih seperti salju. Mari saudara yang membutuhkan akses kepada Bapa, berdoa kepada Tuhan. Taruh tanganmu di dadamu. Ikutin saya berdoa. Tuhan Yesus, ampuni semua dosa-dosaku. Aku sudah meninggalkanmu. Dan hari ini aku mau mengaku dengan mulutku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan percaya dengan hatiku bahwa Engkau mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, naik ke sorga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ampuni semua dosa-dosa dan kesalahanku. Penuhi hidupku dengan Roh Kudus. Dan aku serahkan hidupku kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kenapa murid-murid bersuka cita pada waktu Yesus Kristus terangkat ke awan-awan?
seperti yang dicantumkan oleh Lukas yang kita baca tadi. Karena menandai pelayanannya sudah selesai. Karena Yesus memulai pelayanannya di sorga. Dan yang ketiga, memberitahu bagaimana dia akan datang. So, di dalam masa-masa yang tidak mudah ini, kita tetap bersuka cita karena Yesus yang bangkit adalah Yesus yang kita sembah. Mari kita bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita. Bapa di dalam sorga, Kau memberkati setiap umat-Mu yang mendengar firman-Mu pada saat ini, dimanapun mereka berada, di Indonesia atau di luar Indonesia. Pada waktu kami merayakan Ascension Day, kenaikan Tuhan Yesus, kami tahu bahwa Yesus Kristus di sorga, Yesus Kristus naik ke sorga, sudah menyelesaikan pelayanannya di bumi, mencari kami yang terhilang diketemukan, dan masih banyak yang terhilang akan segera diketemukan. Dan kami berdoa supaya setiap orang menjadi percaya kepada Tuhan. Juga Tuhan Yesus menjadi pembela, Tuhan Yesus menjadi advocate, Tuhan Yesus menjadi intercessor bagi kami, berdoa bagi kami, dan memberitahu kami bagaimana Yesus Kristus akan datang dan kami menyongsong di awan-awan. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati semua umat-Mu yang mendengar firman pada siang hari ini. Saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Karena itu berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan kuasa Roh Kudus selalu dan senantiasa menyertai hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan terima, mari sama-sama kita katakan, amin. Hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Bersukacitalah karena hidup kita lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati.